Bagi teman-teman yang bingung bagaimana isi riwayat pekerjaan, teman-teman wajib nonton video ini karena kakak akan membahas bagaimana cara mengisi riwayat pekerjaan dan penulisan ilmiah di pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mas Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara isi riwayat pekerjaan dan penulisan ilmiah ya. Karena apa? Karena itu yang banyak sekali direkomendasikan atau diinginkan oleh teman-teman banyak sekali ya. Nah, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go kita bahas di videonya. Oke, kemarin ya kita sudah membahas mengenai pertama pembuatan akun sudah aman, selanjutnya isi biodata sudah aman, selanjutnya mengenai formasi sudah aman. Jadi 3 tahapan sudah aman semua, tinggal pengisian riwayat sama upload dokumen. Nah, pengisian riwayat ini yang banyak sekali dipertanyakan di live-nya kakak di sosmed sebelah, sama di komentarnya di videonya kakak di beberapa hari belakangan ini. Ini cukup banyak lah ya, bagaimana cara isi riwayat pekerjaan di seleksi CPNS tahun 2023 ya. Jadi video ini untuk menjawab pertanyaan tersebut guys ya. Oke, kita langsung ya masuk di pembahasannya gitu. Oke, sebenarnya itu di pembuatan ini ya, di pengisian riwayat ini ada beberapa poin yang harus teman-teman isi, dari deskripsi pekerjaan, nama pekerjaan, unit kerja, sama deskripsi pengalaman kerja Anda. Nah, untuk riwayat pekerjaan itu ada banyak juga di kolomnya, ada instansi atau perusahaan, ada jabatan, ada tanggal mulai, tanggal selesai, pengalaman kerja, dan aksi. Untuk riwayat penulisan ilmiah itu ada judul karya ilmiah, ini pakai bahasa Inggris ya, sorry ya. Nah, ini bukan tidak tapi nomor ya. Nomor, judul karya ilmiah, tahun publikasi, link penulisan terpublikasi ada ISBN atau ISSN, dan aksi atau keterangan ya, begitu ya. Nah, ini beberapa yang harus diisi. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada pedoman ya, kalau pedoman kita kasih menyala dulu ya pedomannya. Oke. Ini pedoman di penulisan terakhir ya, atau bukan penulisan ya. Buku panduan CPNS tahun 2024. Sebenarnya di sini tuh tidak ada yang mengatur bahwa kita harus mengisi ya. Di sini ada jelas ya. Setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah isi riwayat pekerjaan. Pada tahap ini Anda dapat menambahkan riwayat pekerjaan atau riwayat penulisan lebih dari 1 jika ada. Tetapi jika tidak ada, silahkan klik tombol selanjutnya untuk menuju tahap selanjutnya. Jadi sebenarnya ini tidak wajib ya bagi teman-teman. Tapi ini sebagai penilaian tambahan gitu ya. Jadi tidak wajib tapi sebagai penilaian tambahan gitu ya. Kalau melihat di buku juknisnya atau teknisnya gitu ya. Tapi kalau di tahun-tahun 2023 rata-rata saya sarankan kepada teman-teman yang pada pendaftaran tahun 2023 itu saya sarankan untuk mengisi juga, karena ini adalah bonus penilaian juga. Jadi ya jangan sampai ada beberapa hal kosong dan itu nanti membuat teman-teman tidak lolos gitu ya. Jadi saya sarankan untuk mengisi juga. Nah, jenis pekerjaan ini yang dimaksud itu jenis pekerjaan yang memang teman-teman sudah pernah bekerja di suatu perusahaan dan ada surat keterangan atau surat keputusan bahwa teman-teman itu memang mendaftar di perusahaan tersebut. Misalnya ada surat keputusan memang namanya teman-teman ya, namanya saudara, namanya siapa, itu memang tercantum di situ. Jadi misalnya si A, si Budi misalnya, si Budi sudah bekerja selama setahun di PT ini. Jadi ada surat keterangan tersebut bahwa mengatakan si Budi sudah bekerja di perusahaan tersebut. Itu yang wajib harus ada. Nah, ini isinya simple sekali ya. Misalnya nama pekerjaannya misalnya di bidang geologis misalnya, geologis. Selanjutnya kita isi di unit kerja, misalnya di unit geomin ya misalnya ya. Ini tempat magangnya kakak ya dulu ya, unit geomin misalnya di misalnya PT Antam ya. Kita misalnya PT Antam. Coba. Nah, deskripsi pekerjaan Anda. Jadi di deskripsi pekerjaannya teman-teman itu diisi pertama itu penjelasan dulu. Penjelasan mengenai apa itu geologis ya. Geologis itu apa atau pekerjaannya teman-teman. Selanjutnya job desk-nya. Job desk-nya, setelah job desk-nya teman-teman di sana berapa tahun ya. Berapa tahun dan selanjutnya apa yang didapat gitu, atau soft skill apa yang didapat ya. Soft skill yang didapat. Ini yang hal yang wajib. Jadi teman-teman isi apa itu geologis atau apa pekerjaannya teman-teman itu apa. Misalnya geologis seorang atau misalnya geologis itu apa ya. Selanjutnya job desk-nya geologis itu apa atau pekerjaan teman-teman yang di perusahaan tersebut. Selanjutnya berapa tahun teman-teman di sana.
Nah, selanjutnya ada soft skill apa yang teman-teman punya gitu, yang memang menjadi daya tarik teman-teman di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, ini sudah terisi yang deskripsi. Nah, kalau riwayat pekerjaan ini untuk pembuktian juga. Jadi kalau ada misalnya riwayat pekerjaannya teman, tambah satu aja isi. Nah, misalnya jenis instansi, teman-teman tulis aja swasta ya. Kalau Antam masuk di pemerintah ya. Kalau udah salah ya. Kita misalnya isi dari pemerintah saja, pilih instansi, misalnya misalnya swasta ya, karena kan biasa rata-rata pengurusan kan swasta ya. Misalnya isi saja, misalnya ini PT Antam misalnya ya. Kita asal dulu ya, PT Antam. Jabatan misalnya geologis ya. Geologis misalnya. Tanggal mulai misalnya itu di Januari, misalnya Januari ya. Di tanggal 1 misalnya. Tanggal selesai itu di bulan ini tanggal Agustus ya, misalnya tanggal 1. Misalnya ya. Ini contoh aja. Gaji pokok misalnya 10 juta ya. Oke. Surat keputusan ditulis juga nomor surat keputusannya, misalnya bla 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 bla. Tanggalnya berapa, misalnya kita Semarang ya, pilih aja Semarang misalnya. Pejabatnya siapa yang mengeluarkan SK-nya, biasa itu di GM-nya ya, atau ketua ya, ketua pelaksanaan yang pembuat surat keputusan ya, misalnya ini Budi misalnya. Oke. Selanjutnya kontrak suratnya ya, ini kontrak suratnya penting juga. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau ada riwayat pekerjaannya harus ada suratnya, itu yang penting, karena ini sebagai nilai tambahnya teman-teman ya. Misalnya ada ini ya. Oke, kalau sudah misalnya simpan. Oke, kita coba isi asal dulu ya. Oke, coba misal asal dulu, misalnya ini. Jangan di asal ya, nanti jangan sampai malah salah ini ya. Kita batalkan aja, tapi intinya begini ya, teman-teman, isinya begini. Jadi nomornya, intinya yang paling penting untuk riwayat pekerjaan itu, teman-teman ada bukti bahwa teman-teman kerja di situ ya. Kalau sudah itu kita batalkan. Kalau disimpan ya, kalau enggak ya enggak usah. Nah, ini tadi yang penting adalah ini ya. Deskripsi pengalaman kerja Anda, itu paling penting. Yang penting itu adalah pengertian dari jabatannya teman-teman atau pekerjaan teman-teman. Selanjutnya job desk-nya berapa tahun dan skill apa yang didapatkan, itu yang paling penting ya. Yang lainnya itu dapat tambahan aja lah, tidak masalah gitu. Nah, kalau penulisan ilmiah juga sama, kita coba tambah satu ya. Nah, itu judul karya ilmiah ini, tapi yang sudah terpublikasi ya, biasa itu S2 atau untuk S3 di sini ya. Tahun publikasi, link penulisannya juga, link penulisan publikasi sama ISSN sama ISBN. Jadi ini jurnal ya, nomor jurnal atau nomornya buku yang dibuat oleh teman-teman yang memang sudah punya ya. Kalau boleh tambahkan boleh. Jadi ini kadang-kala digunakan untuk yang lulusan S2 atau S3 yang mau mendapatkan menjadi dosen dan sebagainya ya. Ini ya. Oke, kalau sudah baru selanjutnya ya. Itu. Jadi aman ya, pengisian riwayat berarti aman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang tidak ada riwayat pekerjaan, jangan diisi. Tapi kalau misalnya ada magang ya, ada surat keputusannya juga, kakak sarankan untuk masuk juga di situ, untuk memasuk ya. Lumayan juga karena itu nilai bonus yang memang teman-teman gunakan di situ ya. Jangan sampai teman-teman bisa lulus atau misalnya gagal gara-gara hal tersebut ya. Jadi kakak sarankan mengisi riwayat pekerjaannya itu. Oke, mungkin ya sekian ya video dari kakak. Nanti kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab sebisanya kakak guys ya. Oke, mungkin sekian ya. Jadi seperti biasa, teman-teman kalau mau nonton live sebentar ya, mungkin sudah maghrib, kita akan live juga mengenai informasi-informasi apa yang terbuka di CPNS tahun 2024. Sekian ya video dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.